Jadi tidak boleh ada orang yang tiba-tiba mengaku mursyid, karena mursyid itu harus ditunjuk, diangkat oleh syekh atau mursyid sebelumnya, atau seorang khalifah yang memiliki kelayakan, yang dipilih para khalifah-khalifah tua dan juriyat secara mutawatir. Apalagi syekh atau mursyid sebelumnya tidak menunjuk siapa penggantinya, maka ini dibolehkan berdasarkan adab-adab thariqah. Karena yang mengetahui seseorang itu layak jadi mursyid adalah seorang syekh atau mursyid yang silsilahnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Hati-hati, jangan tiba-tiba ada orang mengaku mursyid tanpa kita ketahui kesohihan asal usul dan silsilahnya. Tetapi yang paling tertinggi kedudukan seorang mursyid adalah mursyid yang dipilih atau ditunjuk oleh syekh atau mursyid sebelumnya. Bahwa mursyid itu mengerti syariat Islam, mengerti tauhid, mengerti fikih, setidaknya pemahamannya terhadap syariat agama memadai. Yang paling khusus, mereka memiliki pengetahuan tentang ma'rifatullah, memiliki pengetahuan tentang ilmu qalbu, karena mereka akan menuntun murid-muridnya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan dan puan yang dirahmati Allah, mursyid itu tidak harus tinggal di kampung-kampung, tinggal di pelosok, tinggal di hutan, atau mursyid itu tidak harus tersembunyi. Mursyid itu tidak harus menjadi sosok yang misterius, yang susah ditemui, bahkan yang memiliki birokrasi yang sulit. Mursyid di akhir zaman ini bukan seperti itu. Kalau itu masih ada, saya kira tidak masalah, ya tidak apa-apa. Tapi akhir zaman ini, mursyid itu dituntut untuk mengerti keadaan sekarang. Karena seorang mursyid itu yang paling mengerti dengan zamannya. Karena mursyid itu adalah orang yang dipilih Allah, orang yang dicerdaskan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kolbunya senantiasa ma'rifatullah, zikirnya senantiasa berkekalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zaman digital, zaman media sosial. Orang-orang sekarang berada di ruang publik. Orang-orang sekarang ada di media sosial. Mursyid akhir zaman ini harus mampu hadir di ruang-ruang publik. Karena mereka ini menuntun umat, menuntun masyarakat menuju Allah, memperbaiki hati yang sudah rusak, hati yang sekarang kotor, kemaksiatan di mana-mana, kemaksiatan dipertontonkan, berbagai perilaku menyimpang di sana sini, mudah tersebar karena media sosial. Maka seorang mursyid harus mampu hadir di sini untuk memperbaiki hati umat ini. Mursyid yang kolbunya dipenuhi dengan ma'rifatullah, senantiasa dawam berzikir kepada Allah, silsilahnya, rohaninya bersambung kepada Rasulullah SAW. Akhir zaman ini dibutuhkan ukhuwah, kekompakan, kekuatan. Kita ahli torekoh, para ahli suluk, para mursyid-mursyid torekoh yang mu'tabaroh. Tapi tidak perlu menjelekkan guru-guru yang lain, tidak perlu menjelekkan mursyid-mursyid yang lain. Mursyid yang lain silsilahnya nggak jelas, silsilahnya nggak bersambung, mursyid kami bersambung. Tidak perlu. Kita nggak tahu siapa yang lebih dekat kepada Allah. Mursyid di dalam thariqah ini memang sangat penting.
bahkan sangat penting sekali. Sebenarnya bukan hanya dalam tradisi torekoh, hampir seluruh ilmu pengetahuan di dalam Islam, bahkan dalam kehidupan kita ini membutuhkan yang namanya pembimbing. Tetapi dalam torekoh ini, mursyid itu menjadi sangat khusus karena di situ adalah membimbing rohani kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Menjadi mursyid itu tidak main-main, tuan dan puan sekalian. Boleh kita kan bercita-cita karena nafsu ingin jadi mursyid? Tidak bisa. Karena mursyid itu dipilih dan ditunjuk, diangkat oleh syekh atau mursyid sebelumnya. Jadi tidak bisa ada orang tiba-tiba mengangkat dirinya mursyid, saya sudah mursyid. Tidak bisa. Atau tidak bisa perguruan tinggi mengangkat mursyid. Misalnya rektor kampus ini, rektor kampus UIN misalnya, sebagai universitas Islam, mengangkat seorang mursyid, seorang syekh dalam torekoh tidak bisa. Mengangkat guru besar boleh, mengangkat dosen boleh, melantik jadi doktor boleh, karena disitulah bidang mereka. Tetapi kalau terkait dengan ilmu rohani, dalam tradisi torekoh, yang bisa, yang punya otoritas mengangkat seorang mursyid itu adalah seorang mursyid atau syekh sebelumnya. Jadi tidak boleh ada orang yang tiba-tiba mengaku mursyid, karena mursyid itu harus ditunjuk, diangkat oleh syekh atau mursyid sebelumnya, atau seorang khalifah yang memiliki kelayakan, yang dipilih para khalifah-khalifah tua dan juriyat secara mutawatir. Apalagi syekh atau mursyid sebelumnya tidak menunjuk siapa penggantinya, maka ini dibolehkan. Tetapi yang paling tertinggi kedudukan seorang mursyid adalah mursyid yang dipilih atau ditunjuk oleh syekh atau mursyid sebelumnya berdasarkan adab-adab thariqah. Karena yang mengetahui seseorang itu layak jadi mursyid adalah seorang syekh atau mursyid yang silsilahnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Hati-hati, jangan tiba-tiba ada orang mengaku mursyid tanpa kita ketahui kesohihan asal usul dan silsilahnya. Dan kalau kita rujuk kepada kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab torekoh, menjadi mursyid itu luar biasa syaratnya. Tetapi yang paling utama tadi adalah mursyid itu bukan keinginan yang didorong oleh nafsu, tetapi mursyid itu adalah yang dipilih oleh Allah, ditunjuki oleh Allah lewat seorang mursyid atau syekh sebelumnya. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab torekoh, misalnya Tanwirul Qulub, atau dalam kitab Ummul Barohin, atau kemudian dalam kitab Khazinatul Asrar, di situ dijelaskan bahwa syarat-syarat menjadi mursyid itu, kalau kita ambil intisarinya, adalah seseorang yang dipilih Allah, yang pemahamannya memadai tentang syariat agama, mengerti tentang tauhid, mengerti tentang Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Karena mursyid itu adalah muayyidin, jahidin, kemudian harus mustafiqin, yakni yang menguatkan, menghidupkan ajaran agama Islam di dalam kolbunya. Tidak hubbud dunia, tidak cinta dunia, penyayang, sayang kepada orang miskin, sayang kepada muridnya, mendidik dengan sabar, sayang kepada orang-orang beriman. Yang paling utama sekali adalah mursyid itu harus meneladani perilaku Rasulullah SAW. Karena
Torekoh itu sebenarnya kan menghidupkan sunnah Nabi. Apalagi dalam Torekoh Naqsabandiyah, Syekh Naqsabandi menegaskan bahwa Torekoh Naqsabandiyah adalah Torekoh yang menghidupkan syariat, yang menghidupkan sunnah Nabi. Jadi mursyid itu harus mengerti sunnah-sunnah Nabi. Bahkan dalam kitab Tanwirul Qulub, Syekh Muhammad Amil Kurdi dijelaskan bahwa mursyid itu adalah harus punya kemampuan dan keilmuan dalam memahami muridnya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semua itu menegaskan bahwa mursyid itu mengerti syariat Islam, mengerti tauhid, mengerti fikih, setidaknya pemahamannya terhadap syariat agama memadai. Yang paling khusus, mereka memiliki pengetahuan tentang ma'rifatullah, memiliki pengetahuan tentang ilmu qalbu, karena mereka akan menuntun murid-muridnya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falam tajid lahu waliyan mursyida. Surah Al-Kahfi ayat 17. Siapa yang mendapat petunjuk, maka dia akan ditunjuki. Siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang menunjukinya. Waliya mursyida ini dalam tafsir Sufi adalah orang-orang yang mendapatkan guru mursyid yang menuntunnya kepada Allah. Kira-kira maknanya, siapa yang ditunjuki Allah, maka dia akan mendapat pembimbing rohaninya menuju Allah. Dia akan mendapatkan seorang guru, seorang syekh atau ulama yang menuntun dirinya menuju Allah. Dan siapa yang disesatkan, siapa yang tidak ditunjuki, maka tidak ada orang yang menuntunnya. Secara logika, common sense, sunnatullah, ya benar. Seseorang yang ditunjuki Allah, seseorang yang hatinya dibimbing menuju Allah, taubat menuju Allah, maka tentu dia akan mendapatkan teman, mendapatkan seseorang yang menuntunnya mengajak kepada Allah. Tidak ada orang tiba-tiba ingin bertaubat, ingin kembali kepada Allah tanpa seorang guru, tanpa seorang ustadz atau ulama atau siapapun. Tapi dalam tarekoh lebih khusus yang membimbing rohani seorang murid menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam torekoh, mursyid itu pembawa wasilah. Kum ma'allah. Fa'ilam takun, fakun ma'ama-Allah. Yusiluka ilallah. Hendaklah engkau bersama Allah. Jika tidak, hendaklah engkau bersama orang-orang yang bersama Allah. Maka engkau akan dituntun agar sampai kepada Allah. Maka dalam torekoh, dalam bertasawuf, wajib adanya seorang guru, seorang mursyid yang bersilsilah, yang kolbunya dipenuhi dengan ma'rifatullah, yang sanad keguruannya bersambung kepada Rasulullah. Apalagi akhir zaman, ini penting ya. Di akhir zaman ini kita penting sekali punya guru, punya mursyid. Dan ini saya kira ada sedikit kekeliruan dalam memahami status dan kedudukan mursyid. Tuan dan puan yang dirahmati Allah, mursyid itu tidak harus tinggal di kampung-kampung, tinggal di pelosok, tinggal di hutan. Atau mursyid itu tidak harus tersembunyi. Mursyid itu tidak harus menjadi sosok yang misterius, yang susah ditemui, bahkan yang memiliki birokrasi yang sulit. Mursyid di akhir zaman ini bukan seperti itu. Kalau itu masih ada, saya kira tidak masalah. Ya tidak apa-apa. Tapi akhir zaman ini, mursyid itu dituntut untuk mengerti keadaan sekarang. Karena seorang mursyid itu yang paling mengerti dengan zamannya. Ini zaman digital, zaman media sosial. Orang-orang sekarang berada di ruang publik. Orang-orang sekarang ada di media sosial. Maka mursyid itu harus mengerti digital, mengerti media sosial. Mursyid akhir zaman ini harus mampu hadir di ruang-ruang publik.
Karena mereka ini menuntun umat, menuntun masyarakat menuju Allah, memperbaiki hati yang sudah rusak, hati yang sekarang kotor, kemaksiatan di mana-mana, kemaksiatan dipertontonkan, berbagai perilaku menyimpang di sana sini, mudah tersebar karena media sosial, karena digital. Maka seorang mursyid harus mampu hadir di sini untuk memperbaiki hati umat ini, memperbaiki hati yang rusak ini, agar mereka lebih dekat menemukan petunjuk, menemukan kebenaran. Jadi mursyid akhir zaman ini adalah mursyid yang mengerti keadaan sekarang, mursyid yang mampu hadir di tengah-tengah ruang publik, mursyid yang kolbunya dipenuhi dengan ma'rifatullah, senantiasa dawam berzikir kepada Allah, silsilahnya, rohaninya bersambung kepada Rasulullah SAW. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tuan dan puan sekalian, akhir zaman ini dibutuhkan ukhuwah, kekompakan, kekuatan para kita ahli torekoh, para ahli suluk, para mursyid-mursyid torekoh yang mu'tabaroh, untuk sama-sama kita dalam menerangi kegelapan, lawan kemungkaran di akhir zaman ini. Dibutuhkan sekarang ukhuwah. Ini terkadang, mohon maaf tuan-tuan dan puan sekalian, ini juga kritik kita kepada para mursyid, atau kritik kita kepada para mursyid dan kepada ahli torekoh. Boleh kita mentakjimi guru kita, karena itu diajarkan, menganggap dan meyakini, mengimani guru kita adalah guru yang paling terbaik untuk kita. Itu memang adab. Tapi tidak perlu menjelekkan guru-guru yang lain, tidak perlu menjelekkan mursyid-mursyid yang lain. Mursyid yang lain silsilahnya nggak jelas, silsilahnya nggak bersambung, mursyid kami bersambung. Tidak perlu. Kita nggak tahu siapa yang lebih dekat kepada Allah, siapa yang diridhoi Allah. Tugas kita adalah berhusnudzon. Boleh mentakjimi guru kita karena itu adab, supaya ilmu kita barokah, terbuka hijab. Tetapi tidak perlu saling menjatuhkan, menjelek-jelekkan di antara sesama murid terhadap guru-guru yang lain, mursyid-mursyid yang lain. Ini adab torekoh, berkasih sayang. Sekarang dibutuhkan ukhuwah, kekuatan kita untuk dapat mencerahkan masyarakat, mencerahkan bangsa ini, bahkan mencerahkan dunia ini, agar mereka mengenal Allah. Apalagi zaman sekarang, banyak fitnah-fitnah akhir zaman yang menjadi tantangan bagi kita orang-orang torekoh, yang menganggap ilmu torekoh ini subhat, bid'ah, yang sudah nekat dan berani menyesatkan ilmu torekoh ini, ilmu yang mulia ini, ilmu yang agung ini. Mereka lupa hadis sahih, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman salallahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi, siapa yang bertorekoh, siapa yang berjalan menempuh ilmu Allah, salaka, man salaka tariqan, yang bersuluk menempuh ilmu Allah dengan jalan torekoh, torik, untuk mendapatkan ilmu Allah, salallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan baginya jalan menuju jannah. Ini hadis sahih. Memahami hadis ini tentu luas, tetapi di situ jelaskan siapa yang bersuluk. Orang yang bersuluk namanya salik, salaka, menempuh, toriqoh, torik, jalan. Meskipun hadis ini luas, umum, tetapi ilmu toriqoh ini adalah ilmu yang menuntun kita menuju ilmu Allah, ma'rifatullah. Ini penting kita sampaikan. Oleh karena jamaah yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mari kita sungguh-sungguh, kita doakan, mengamalkan ilmu toriqoh dengan adab-adab, berkasih sayang, menjaga ukhuwah sesama toriqoh, ukhuwah sesama umat Islam, bahkan ukhuwah sesama anak bangsa, agar kita bersatu kuat dalam memajukan, dalam menegakkan agama Allah ini, dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita, bahkan dalam rangka membangun peradaban dunia, membangun nilai-nilai kemanusiaan. Karena sesungguhnya manusia itu adalah berasal dari umat yang satu. Kita semua adalah keturunan Nabi Adam.
dengan ilmu tarekoh, dengan zikir ini, senantiasa kita dituntun dengan mursyid kita, insya Allah kita akan sampai kepada Allah. Kita akan dapat melaksanakan Islam secara kafah, dan kita akan meninggikan kejayaan Islam dan membangun peradaban dunia ini.